Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berjumpa hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Adriansyah MSc selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan juga terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah hadir untuk mendengarkan presentasi kami. Perkenalkan, saya Radiatul Muna sebagai moderator untuk presentasi pada kali ini, dan teman saya Leli Hasanah sebagai pemateri pertama, Yumna Ramadhani sebagai pemateri kedua, Uswatun Hasanah sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Romlah Delvianda sebagai pemateri keempat. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Artikel Pendidikan Matematika untuk Anak Usia Dini. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas pentingnya pendidikan matematika untuk anak usia dini, kemampuan matematis anak, isi dan komponen pada pendidikan matematika, dan juga kesiapan guru dalam mengajarkan matematika untuk anak usia dini. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya matematika pada anak usia dini. Pendidikan matematika pada anak usia dini sangat penting karena membantu perkembangan otak anak, meningkatkan kemampuan berpikir logisnya, dan juga mempersiapkan anak untuk kehidupan sehari-hari serta masa depannya. Jika anak belajar matematika sejak kecil, anak itu bisa memahami konsep jumlah, konsep ukuran, dan juga pola yang bisa membantu mereka memecahkan masalah dengan cara yang kreatif dan sistematis. Contohnya, misalnya saat anak belajar menghitung jumlah mainan yang dia miliki, nah dari situ anak bisa belajar mengenal konsep angka dan juga konsep perbandingan. Selain itu, matematika juga bisa mengajarkan anak untuk berpikir kritis dan juga fokus. Misalnya ketika anak mencoba menyusun balok sesuai pola yang ditentukan, nah dari situ mereka bisa berpikir kritis dan juga fokus. Pendidikan matematika yang menyenangkan, misalnya bermain sambil belajar menghitung ataupun sambil mengenal bentuk, hal itu akan membuat anak lebih percaya diri dan juga siap menghadapi pembelajaran yang lebih sulit di masa depannya. Singkatnya, matematika ini bukan hanya untuk pembelajaran di sekolah, namun juga penting untuk sebagai keterampilan hidup yang membantu anak ke depannya dan juga membantu anak memahami untuk menjalani dunia di sekitar mereka menjadi lebih baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Leli Hasanah. Baik teman-teman, di sini yang selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya pendidikan matematika untuk anak usia dini. Nah, di dalam jurnal ini menekankan pentingnya pendidikan matematika untuk anak usia 3-5 tahun sebagai dasar keberhasilan belajar di masa depan, terutama bagi anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Anak usia dini memiliki kemampuan matematika sehari-hari yang luas dan dapat belajar lebih dalam dari yang diasumsikan. Nah, mereka menunjukkan keterampilan alami terhadap matematika seperti menghitung dan membandingkan jumlah. Dan di sini bahasa sangat berperan penting dalam perkembangan matematika, membantu anak mengungkapkan pemikiran matematis mereka. Anak dari keluarga berpendapatan rendah mungkin menunjukkan kemampuan matematis yang lebih rendah dalam metakognisi. Namun, konsep dasar mereka tetap memadai dan dapat diasah. Dan yang selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan tentang cakupan materi pendidikan matematika. Nah, materi pendidikan matematika usia dini tidak hanya sebatas mengenal bentuk dan berhitung sampai 20, tetapi mencakup ide-ide besar matematika. Contohnya seperti bilangan dan operasi. Nah, di dalam bilangan dan operasi ini anak belajar menghitung, penjumlahan, dan pengurangan. Yang selanjutnya itu geometri. Nah, di dalam geometri ini anak-anak bisa belajar tentang mengenal bentuk, sifat-sifat, dan hubungan antara ruang. Yang selanjutnya pengukuran. Nah, di dalam pengukuran ini juga anak-anak bisa belajar tentang membandingkan panjang, berat, dan kapasitas. Dan yang terakhir itu pola dan aljabar awal, yang dimana anak belajar pola dan aljabar ini anak bisa mengenali, membuat, dan juga mengembangkan pola. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Yumna Ramadhani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pembelajaran matematika efektif, yaitu yang pertama lingkungan belajar kaya, yaitu kelas diperkaya dengan alat permainan efektif seperti balok, puzzle, dan benda konkret lainnya. Lalu yang kedua itu ada bermain edukatif,
Dengan bermain edukatif melalui permainan bebas, anak belajar perbandingan pola dan bentuk dengan bimbingan guru. Lalu yang ketiga ada momen pembelajaran teachable moment, yaitu guru memanfaatkan momen spontan untuk menjelaskan konsep matematika. Lalu yang keempat yaitu proyek tematik. Kegiatan seperti membuat peta kelas yang melibatkan konsep ruang, ukuran, dan penghitungan. Yang kelima, kurikulum terstruktur. Program pembelajaran sistematis seperti Big Maths for Little Kids dan Building Blocks. Dan yang terakhir itu yaitu pengajaran intensional, di mana guru secara sadar dan terencana memperkenalkan konsep matematika. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Uswatun Hasanah. Kesiapan guru dan tantangan. Guru PAUD di AS umumnya belum siap mengajar matematika karena kurangnya pelatihan khusus dan bersyarat, pendidikan yang bervariasi. Banyak guru yang takut atau tidak suka matematika serta lebih memprioritaskan pembelajaran sosial emosional. Akibatnya, waktu mengajar matematika sangat sedikit dan kualitas pengajaran buruk. Padahal, kemampuan matematika awal lebih kuat dalam memprediksi keberhasilan akademik jangka panjang dibandingkan kemampuan membaca awal. Ini menunjukkan perlunya perubahan besar dalam pelatihan guru, membekali mereka dengan pemahaman perkembangan matematika anak. Rekomendasi untuk peningkatan. Yang pertama yaitu meningkatkan pelatihan guru melalui pendidikan prajabatan dan pelatihan dalam jabatan. Yang kedua yaitu mengembangkan kurikulum berbasis riset, kurikulum yang sesuai perkembangan anak, menarik dan mendorong pemikiran kritis. Yang ketiga yaitu adalah menguatkan dukungan pemerintah dan lembaga pendidikan, menyediakan dana, sumber daya dan evaluasi berkelanjutan. Yang keempat yaitu adalah fokus pada anak dari keluarga kurang mampu, yaitu adalah kelompok ini paling diuntungkan dari investasi dini. Yang kelima yaitu meningkatkan penelitian, terutama terkait cara guru mengajar, cara anak belajar, dan metode evaluasi. Kesimpulannya, jurnal ini membahas mendalam pentingnya pendidikan matematika usia dini, kemampuan anak, metode pengajaran yang baik, serta kebutuhan mendesak untuk mendukung guru. Anak usia dini memiliki kemampuan matematika yang luas, yang dapat berkembang maksimal dengan dukungan lingkungan dan pembelajaran yang tepat. Sayangnya, keterbatasan persiapan guru dan rendahnya perhatian terhadap matematika sering mengabaikan potensi anak. Diperlukan komitmen bersama dari pendidik, pembuat kebijakan, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan matematika usia dini, demi mendukung perkembangan kognitif anak dan mempersiapkan generasi masa depan. Contoh studi kasus di TKIT Syekh Abdul Rauf Banda Aceh menunjukkan kendala dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, anak belum optimal mengenal angka, di mana anak hanya bisa menyebutkan angka tanpa memahami simbol atau makna bilangan. Yang kedua, kurangnya variasi media pembelajaran. Media yang terbatas dan kurang menarik membuat anak cepat bosan. Dan yang ketiga, pembelajaran cenderung abstrak. Metode kurang melibatkan aktivitas nyata dan menyenangkan, padahal anak butuh pengalaman konkret. Dan yang terakhir, kebutuhan metode bermain edukatif. Permainan seperti Lego terbukti membantu anak mengenal angka, bentuk, warna, dan ukuran. Mungkin hanya inilah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang sudah menyimak presentasi kami sampai akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.